Oke, berarti ini ilmu penting ini. Saya aja baru tahu kalau ternyata sudah banyak perusahaan yang praktekkan. Saya Banyak, baru mau banyak praktek. banget. Bahkan perusahaan terbuka gitu ya, Heeh, perusahaan yang listed juga banyak melakukan hal yang sama kok Bang Andi. bener. Gitu. Apalagi Karena mereka punya memang kayak dana pensiun dan lain sebagainya betul, yang nggak diganggu gugat gitu. Bener iya, bener bener. jadi kalau misal untuk perusahaan-perusahaan seperti ini tuh memang mereka banyak banget yang taruh dananya itu di reksadana dulu. Kalau misal mau dipakai baru dicairkan. Tapi tentu saja Mm-mm. mereka kan kalau untuk penggunaan dana yang lebih cepat gitu ya atau yang lebih jangka waktu pendek itu mereka akan taruh di reksadana pasar uang gitu Bang Andi. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya nih, Cejes ya, anggaplah eh, tiba-tiba, ya, anggapnya gini, profil resiko saya memang karena mau punya keuntungan yang cukup tinggi dan memang ini jangka panjang. Terus ternyata tiba-tiba itu saya masukkan di saham misalnya. Nah, terus itu tiba-tiba agak turun tuh misalnya waktu itu dan sementara tiba-tiba ada pengeluaran darurat yang eh, pengeluaran yang harus saya lakukan gitu. Nah, bijaknya apakah saya lebih baik mencari dana yang lain dulu, membiarkan itu dulu, atau ya udah nggak apa-apa karena kita udah butuh, ya mending itu aja gitu. Kapan sih waktu yang bijak untuk kita misalnya mengambil ya, apalagi kan kalau misalnya gini, saya biasanya kalau simpan di pasar saham tuh, itu kan kelihatan banget fluktuatif. Hari ini hijau, besok bisa merah. Hari ini merah, besok bisa hijau gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya terjadi merah, apakah saya biarin, saya tarik, atau justru saya nambah? Sebaiknya Oke, seperti apa? ini Uh, tergantung sama produknya masing-masing juga ya Bang Andi ya. Jadi memang kalau reksadana saham itu banyak banget karakteristiknya masing-masing gitu. Ada reksadana saham yang strateginya misalnya big caps gitu ya. Ada reksadana saham yang strateginya small to mid caps gitu. Jadi banyak banget macam-macam reksadana sahamnya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya di saya sih sebenarnya nomor satu teman-teman bisa konsultasi juga sama Yamin kita kira-kira ya. kebutuhannya seperti apa gitu kan. Nanti kan Yamin kita bisa bantuin untuk konsultasinya juga. Tapi kalau untuk in general sih Bang Andi, kalau menurut aku Mm-mm. oke. Kalau misalnya kita bisa cari sumber dana lainnya dulu gitu ya, dan kita Mm-mm. memang merasa sayang untuk mencairkan reksadana sahamnya, nggak apa-apa ditahan dulu. Tapi kita harus make sure dulu nih bahwa reksadana saham ini kedepannya potensi performanya akan masih bagus gitu ya. Jangan sampai kalau misalnya memang performanya memang terus-terusan secara konsisten gak bagus, terus kita terus-terusan nge-keep, itu juga menurut aku kurang bijak gitu. Jadi kita harus melihat Oke. juga nih, misalnya previous historicalnya seperti apa, potensi kedepannya seperti apa. Dimana potensi kedepannya ini pun kalau teman-teman mungkin investasi di saya kaya, teman-teman juga bisa tanyain ke Yamin gitu. Nanti Yamin akan bantu Hmm, nanyain juga ke manajer investasinya gitu. Nah, tapi kalau oke. misalnya memang udah kepepet banget, ya menurut aku itu adalah satu kejadian yang mungkin nggak bisa dihindari juga kali ya Bang Andi ya. Loh kalau Benar-benar. misalnya memang udah kepepet dan perlu dan emang butuh ya mau nggak mau emang harus dicairin, ya Jadi. eventually kita akan mencairkan gitu. Tapi mungkin ya kita bisa melihat lah, mungkin kira-kira apakah harus dicairkan semuanya dulu gitu kan? Mungkin kita bisa keep dulu sebagian, mungkin sebagiannya kita cari dari tempat lain dulu gitu Bang Andi. Jadi Benar-benar. mungkin bisa kita ngelihat situasi dan kondisinya juga seperti apa. Iya, karena kan reksadana juga bisa dijual dikit-dikit ya, bisa dicicil Betul, nggak harus jualnya ya. dijual semuanya langsung. Jadi kita bisa Benar-benar. cairin dulu sebagian, misalnya oke 25% dulu lah kita jual dulu gitu. Hmm, Sisanya nanti kita mungkin tunggu tunggu lagi gitu kan. lagi ya. Jadi sebenarnya bisa karena memang kalau misalnya kita mau ngomong teman-teman mungkin yang belum kenal reksadana, reksadana tuh sangat fleksibel banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli reksadana tuh bisa mulai dari 10.000 rupiah aja tuh udah bisa beli reksadana gitu ya. Jadi lebih murah dibandingin kopi-kopi kekinian gitu kan, lebih murah daripada jajan kita gitu ya. Jadi memang Nah, 10.000 udah bisa beli reksadana dan kita juga bisa cairin kapan aja, nggak ada penalti, semuanya udah nggak ada pajak. Jadi menurut aku instrumen reksadana tuh sangat cocok buat investor pemula. tunggu, 10.000. Maksudnya kalau saya 10.000 rupiah. login 10.000 rupiah. Iya, Ini kalau misalnya betul. nih, ini kan banyak nih kayaknya nih tadi saya lihat ada selintas tanya-tanya, saya mau belajar, berarti belum tahu kan? Nah, berarti kalau misalnya anggaplah download saya kayak nih di Play Store atau App Store ya, terus saya login, terus ya anggaplah masuk masuk referral saya ya kasih.
Andi Matujo gitu. Iya, Terus mereka, jangan lupa pakai referralnya Bang Andi ya, Andi Matuju di kode ya, referral waktu sign up. nah setelah masuk, ya, terus mereka mau aktivasi, mau isi saldo, 10.000 bisa. 10.000 bisa Bang Andi. Dan Bisa. banyak banget produk-produk kita yang mulainya dari Rp10.000. Heeh. Contohnya reksadana Sukor Syariah Money Market Fund itu tuh mulainya dari Hmm. Rp10.000 juga. Gitu. Jadi ini adalah reksadana pasar uang yang syariah ya teman-teman ya. Oh, syariah Terus juga ada. iya, betul. Jadi ini tuh Oke. reksadana pasar uang yang tadi yang sangat aman gitu ya, konservatif, itu mulainya dari Rp10.000 aja. Ada reksadana sukuk juga, jadi ini basisnya merupakan sukuk gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena ini juga syariah, itu cuma Rp100.000 aja mulainya gitu. Jadi jauh lebih Hmm. terjangkau dibandingin misalnya kita beli ori atau beli ST yang minimal belinya kan Rp1 juta. 1 juta, Dan kalau benar. iya, dan kalau misalnya kita mau cairin ori itu ada denda sekitar 2% gitu ya. Jadi dari apa yang Mm-mm. kita terima dikurangin 2%. Jadi daripada kayak gitu, teman-teman yang mungkin kebutuhan dananya lebih kayak oh bisa dipakai kapan aja gitu ya. Ya mendingan taruh di reksadana aja teman-teman karena lebih fleksibel. Iya, itu menarik banget loh kalau 10.000. Berarti teman-teman misalnya yang pendapatannya mungkin harian ya, bisa mulai menabung 10.000 misalnya per hari, itu kan Bisa nggak banget. kerasa. Setahun itu udah bisa udah bisa menghasilkan sesuatu yang lumayan gitu. Betul. Nah ini Bang Andi kebetulan ada Mbak Irma nih yang nanya caranya Ya, gimana. Jadi untuk caranya gimana? memulai gampang banget, cuma tinggal perlu ke Google Play Store atau ke Apple App Store kita. Di sana bisa download aplikasi Saya Kaya, ya aplikasi namanya Saya Kaya sama kayak handle account kita nih Saya Kaya. Nanti teman-teman tinggal registrasi aja. Jangan lupa untuk sign up-nya pakai kode referralnya Bang Andi Matuju, yaitu Andi Boleh. Matuju. Sama Ya, seperti username username-nya. Instagramnya ya. Ya, Instagram ya sama. Nah, jadi pakai kode kode referralnya Bang Andi Matuju, nanti teman-teman akan dapat bonus tanpa tanpa harus ngapa-ngapain, dapat bonus reksadana sebesar Rp15.000. Wah, Nah, tapi untuk dapat bonus ini untuk mulai investasi, teman-teman harus menyelesaikan proses KYC dan registrasinya, di mana gampang banget, cuma tinggal isi data-data sedikit gitu ya, sesuai dengan ketentuan OJK, jadi datanya aman, privasinya aman. Ini ketentuan OJK sebagai investor. Lalu naruh rekening pencairannya doang. Kenapa kita perlu nomor rekening? Supaya kalau mau jual reksadana kita tahu kan mau ngirimnya ya kemana transfer gitu. kemana gitu. Iya, gitu. Jadi langsung diisi. Nanti kalau misalnya udah selesai diisi, nanti nggak perlu tunggu lama-lama, maksimal seminggu nanti bonusnya akan dapat gitu. Nah, bonusnya itu dari mana Bonusnya dari dapatnya? mana Dari kita, katanya? dari Saya Kaya. Jadi dari Saya Kaya Dari kita saya akan kaya memberikan ya. bonus sebesar Rp15.000 dalam bentuk reksadana, gitu Oke, teman-teman. makanya pakai kode referral Andi Matuju, jadi dapat bonusnya. Iya, betul. Oke, oh berarti eh, mereka daftar register. Saya rasa cara daftarnya, kalau saya sih kemarin saya anggap waktu daftar saya kayak itu lebih lebih mudah daripada daftar pinjol. Teman-teman di sini Betul. pasti banyak yang Pinjol sudah tuh coba lebih pinjol. susah. Iya, kita lebih gampang daripada pinjol daftarnya. Lebih mudah. Gitu. Nah ini ada lagi Kode yang ref, nanya nih kode referralnya. Mungkin ya, boleh bantu Andi. diketik nih. Oh ya, saya coba ketik ya. Nah, Benar ya itu. Bang Andi ya? Ya, benar. Ya, benar. Itu Oh. kodenya ya. Tinggal dimasukin. Wah, luar biasa sekali nih. Gimana, masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya bertanya lagi nih. Atau Mungkin kita kita kasih coba kesempatan dulu ya. Kita kasih kesempatan penonton dulu ya. Mungkin ada yang bertanya, Cijis? uh, ini ada. Bagaimana cara Uh, saya akan melakukan screening terhadap aset manajemen yang jual di platform kita. Jadi kita ada berbagai aspek sebenarnya ya yang kita lakukan untuk melakukan screening dari sisi aset manajemen dan dari sisi produknya juga. Jadi misalnya nih kita terima satu aset manajemen untuk ada di Saya Kaya, nggak semua produknya kita ambil juga. Kita lihat produknya mana yang performanya bagus gitu. Nah, untuk melakukan screening ini biasanya kita ngeliat beberapa aspek. Yang pertama adalah historical performance. Jadi historical performance dari produknya itu seperti apa, apakah bagus, konsisten atau enggak gitu ya. Cara dia apakah mereka beating benchmark atau enggak, apakah bisa
mengalahkan benchmark dari masing-masing produk yang merupakan kelas asetnya gitu ya. Nomor dua tentu aja track record daripada pengelola investasinya masing-masing. Jadi kita akan ngelihat personal daripada timnya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kita ngelihat dari masing-masing timnya ini apakah secara konsisten melakukan secara konsisten melakukan manajemen yang baik gitu ya, apakah punya good corporate governance juga gitu, track recordnya daripada manajer investasinya sendiri bagaimana, apakah pernah terlibat kasus hukum atau enggak gitu ya. Jadi itu semua kita lihat. Dan untuk masing-masing produknya pun kita ngeliat juga gitu ya, apakah produknya ini comply atau enggak dengan ketentuan dari OJK, performance-nya bagaimana, apakah bisa melewati benchmark atau enggak gitu ya. Dan kalau bisa dibandingin dengan misalnya kelas aset yang sama atau peers-nya itu sendiri bagaimana. Kita ngelihat juga dari antara cross produk masing-masing MI tersebut juga sih Bang Andi ya. Jadi kita ngelihat, kita nggak mau sampai ada produk yang terlalu jomplang gitu. Misalnya dari satu MI, tapi yang produk ini bagus banget, tapi produknya ini tuh nggak bagus gitu. Jadi kita ngelihat juga tuh sebenarnya dari sisi itu juga. Jadi banyak banget nih sebenarnya teman-teman aspek yang kita ngelihat sih kalau misalnya kita memutuskan satu produk atau satu MI itu bisa kita terima atau enggak, bisa kayak gitu sih Bang Andi. Oke, wah luar biasa ini penjelasannya sangat detail dan jelas banget nih. Nah teman-teman yang ada mau bertanya lagi, ini langsung sama Ceces nih. Biasanya kan banyak nih Ceces tanya sama saya. Ya saya hanya menjawab sebatas sepengalaman saya kan. Nah kalau Ceces kan pasti udah certified dan lain sebagainya, pengalamannya juga jauh lebih banyak. Teman-teman bisa langsung dijawab nih pertanyaan-pertanyaannya langsung sama Ceces nih, yang ahlinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin sambil kita nunggu, Bang Andi mungkin ada pertanyaan lain yang mungkin mau ditanyain dulu Bang Andi. Ya, kalau saya sih gini, selalu kalau kita ketemu sama orang, selalu kan menganggap bahwa takut, nggak tahu caranya. Nah, tadi kan sempat di-mention kalau misalnya ada Yamin. Yamin itu panggilan untuk admin ya, untuk adminnya Saya Kaya ya. Nah, itu seberapa cepat sih kalau misalnya anggaplah saya ini mau bertanya tentang suatu produk atau apapun itu, atau apakah Yamin itu akan menjawab secara keseluruhan, atau misalnya itu robot atau orang, kayak gitu Kak. Atau misalnya hanya beberapa aja gitu yang dia bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari pertanyaan yang saya ajukan gitu. Insya Allah kita akan coba jawab semua pertanyaannya teman-teman gitu. Jadi kita berusaha banget jangan sampai ada pertanyaan yang nggak terjawab gitu ya. Jadi kita insya Allah akan coba untuk jawab semua pertanyaan teman-teman. Dan kita bukan robot, jadi yang jawab itu beneran orang. Beneran orang berarti ya? Beneran orang. Biasanya yang sebelah itu ada orang robot. Enggak. Beneran orang, dan memang untuk semua pertanyaannya kita akan kaji banget dan kita akan mencoba untuk menjawab seakurat dan sejelas mungkin gitu ya. Jadi kita tahu lah bahwa ini kan sebenarnya urusan uang ya Bang Andi ya. Dan urusan uang ini memang penting, sangat krusial bagi semua orang gitu kan. Jadi kita juga pasti sangat hati-hati banget. Kita mencoba untuk pilih produk yang terbaik gitu ya untuk diri kita masing-masing. Jadi kita ngerti itu, makanya kita mencoba untuk menjawab sejelas mungkin, sedetail mungkin, setepat mungkin sesuai dengan pertanyaannya teman-teman di sini gitu. Oke. Nah, terus gini, Jejes, teman-temanku itu banyak. Saya kadang kan ke pedesaan, daerah-daerah kampung ya. Mereka kayak itu ada rasa kayak gimana ya? Mereka menganggap bahwa gap dengan reksadana itu terlalu jauh bagi mereka. Istilahnya itu intinya mereka punya tabungan aja itu udah sesuatu yang luar biasa gitu. Nah makanya sering juga saya kampanyekan kan bahwa saya nggak menjelekkan suatu produk, tapi saya bilang kalau memang masih lama mau digunakan uangnya ya mending simpannya reksadana. Nah, tapi ada juga beberapa yang punya keinginan, tapi alasannya karena uangnya masih sedikit-sedikit. Kayak gitu tadi, 10.000, 20.000. Itu kayak mereka itu nggak percaya diri. Kira-kira gimana sih caranya menyampaikan ke mereka supaya berinvestasi itu jangan pernah lihat bahwa investasi itu, kita bicara investasi, ya stigma yang timbul itu investasi ratusan juta, miliaran gitu, yang berkembang di masyarakat. Nah, jadi, gimana sih cara menyampaikan bahwa investasi itu seperti apa sebenarnya, Cejas gitu? Oke, jadi memang ini ya, kalau misal aku boleh ngomong bahwa memang reksadana ini sekarang tuh dirancang sedemikian rupa sama OJK supaya memang bisa aksesibel atau diakses gitu ya
sama semua orang gitu. Makanya kenapa batas pembeliannya pun turun dari Rp10.000 gitu kan. Produk yang dikembangkan juga banyak banget, mulai dari yang konvensional sampai yang mungkin aktif, yang pasif, dan yang syariah. Itu perkembangan produknya juga banyak banget gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku boleh ngomong, mungkin diajakin aja untuk nyoba gitu ya. Nah, itulah Hmm. kenapa sebenarnya kita tuh mungkin ngasih bonus gitu ya untuk teman-teman yang join pakai kode referralnya Bang Adi itu Ya. Adi57 itu supaya memberi memberi mungkin paham gitu ya sama teman-teman di luar sana bahwa ini loh sebenarnya reksadana itu seperti ini gitu ya, bahwa kita nggak perlu dana yang besar untuk memulai, dan bahkan kalau Mm-mm. misalnya teman-teman takut untuk mulai, kita kasih dulu nih, cobain gitu ya, dananya gratis untuk Hmm. teman-teman lihat gitu bahwa oh kalau misalnya investasi reksadana itu seperti ini loh gitu, jadi kita bisa ngelihat oke, memang ada kenaikannya gitu ya, dan kalau misalnya kita tarik memang tidak dikenakan biaya apapun gitu ya, dan ini semua sudah udah bukan merupakan objek pajak, jadi udah nggak kena potong pajak lagi gitu. Jadi memang sebenarnya untuk teman-teman yang masih takut untuk mulai, masih takut untuk investasi, dananya mungkin masih kecil gitu ya, bisa ngelihat dengan download dulu aja gitu, karena download dulu aja ngelihat bahwa mulainya Rp10.000 itu sebenarnya udah gampang banget gitu mungkin Bang.